Oke, selamat datang di channel Wahyu Tani HH. Jadi buat kalian yang pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe, like and share dulu, karena channel ini akan membahas materi-materi untuk kalian masih kelas 10 dan kelas 11, dan sekaligus membahas soal-soal dari PR Intan Pariwara. Nah, jika kalian ada sedikit rezeki, boleh banget berdonasi di link Saweria di description box untuk amalan lah ya. Oke, langsung saja. Ini materi kali ini kita akan ngebahas bab 1 tentang fungsi lanjutan dan grafiknya. Nah, ini materi dari anak matematika lah ya, matematika wajib kelas 10. Nah, ini untuk semester 2. Nah, outline yang kita bahas itu pertama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Sedikit cuplikan, perbedaan fungsi linear dan fungsi kuadrat adalah fungsi linear itu ketika variabel bebasnya itu pangkatnya 1, misalkan x gitu ya, misal 2x tambah 1, itu kan x-nya 1 tuh pangkatnya. Kalau fungsi kuadrat, x-nya itu pangkat 2. Next. Nah, ini definisi dari fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Nah, fungsi linear memiliki persamaan fx sama dengan ax tambah b. Dengan grafiknya merupakan garis lurus. Nah, itu kayak gimana? Misalkan kayak gini nih, aku punya fungsi jarak terhadap waktu. Nah, itu S terhadap T sama dengan 40T. Artinya kayak gimana? Nah, misalkan di sini tuh si T-nya itu dalam jam ya, dalam jam, S-nya itu jarak dalam kilometer. Jadi gini, ketika dia dalam 1 jam, T-nya 1, berarti jaraknya berapa? 40. Ketika T-nya 2, berarti S-nya itu berapa? 80. Ketika T-nya 3, nah ini berarti 3, berarti 40 kali 3, ini S-nya itu 120, kayak gitu ya. Nah, tadi kan definisinya dia harus linear. Nah, ini pasti linear, konstan dia, linear. Ini S, T, sama dengan 40T. Nah, kayak gini. Nah, ini fungsinya nggak harus gini. Ini contoh aja ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas poin-poinnya dari fungsi linear. Yang pertama itu pasti bentuk umum dulu ya. Nah, bentuk umumnya seperti definisi tadi. Jadi bentuknya umum itu X tambah B. Yang mana syaratnya itu A tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat mutlak. Ini syarat mutlak ya. Nah, contohnya itu 2X tambah 2, 1 kurang 3X. Ini contoh 3, 4X. Nah, contoh 1 kan A-nya berapa? A-nya 2. B-nya juga 2. Kalau contoh 3, A-nya itu minus 3, B-nya itu 1. Nah, ingat ya, A itu yang di depan X, bukan yang paling depan. Intinya A itu di depannya X. Oke ya. Kalau yang C, A-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 4. Nah, A-nya sama dengan 4. Kalau yang B-nya itu berapa? Itu 0. Itu 0 ya, B-nya 0. Nah, B itu boleh 0. Yang nggak boleh 0 itu si A. Nah, lanjut. Sekarang gimana sih cara menggambar grafik fungsi linear? Ketika kita tahu nih, fungsi linearnya itu fx itu ini 2x tambah 2. Kita tahu juga daerah asal. Daerah asal itu yang daerah x ya. Kalau daerah hasil itu yang di y. Nah, daerah asal kan dia min 2. Nah, si x nih. Aduh. Gimana nih? Oh, ini hapus. Ya Allah. The first time pakai beginian ya. Oke. Nah, si daerah x itu ini min 2 masuk, min 1, 0, 1, 2. Nah, 2 ini sebenarnya nggak masuk soalnya dia nggak sama dengan 2. Tapi kita tetap masukin. Nanti kita kasih keterangan aja. Nanti kita kasih bulat tapi nggak ada isinya. Jadi gini doang. Tuh, kalau yang ini kayak gini.
Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua itu kita cari Y-nya. Kita nyari Y. Nah, si Y. Nah, Y itu di sini sama dengan si ini, si fx, berarti 2x tambah 2. Itu ya. Nah, ketika x-nya minus 2, berarti y-nya berapa? Berarti 2 kali minus 2, minus 4 tambah 2, di sini minus 2, oke. Ketika x-nya minus 1, berarti x-nya berapa? Yaitu minus 2 tambah 2 berarti 0 ya. Di sini 0. Ketika x-nya 0, berarti y-nya berapa? 2 ya. Nah, ketika x-nya 1, berarti kan 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Nah, oke. Ketika x-nya 2, berarti y-nya 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Nah, itu. Kemudian kita cari koordinatnya, koordinat x, y. Nah, tinggal dari ini aja, dari x sama y. Berarti yang ini min 2, min 2. Yang ini min 1,0. Yang ini 0,2. Yang ini 1,4. Oke, yang ini 2,6. Oke ya. Nah, kemudian kita tinggal tentuin aja. Ini kan si x, ini x, ini y. Nah, berarti tinggal plot aja min 2, min 2. Berarti di sini ya. Min 2, 2. Di sini. Di sini ya. Terus min 1, 0. Min 1, 0. Berarti di sini ya. Nah, di sini. Terus 0, 2. Berarti di x-nya 0, dia di 2. Berarti di sini. Berarti di sini ya. Kemudian 1,4. Berarti 1, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini. Sorry, di sini ya. Sini. Nah, kemudian 2,6. Nah, tapi ini nggak masuk, soalnya dia nggak masuk daerah asal. Ya kan? Dia kan nggak masuk, 2 nggak masuk, tapi tetap dikasih. Tapi kasih warnanya beda aja. Kita bedain dari sini. Dari sini kita kasih bulat, kayak gitu. Nah, terus ditarik garis lurus. Begini, lurus. Begini. Berarti ini Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, kayak gitu cara menggambar grafik fungsi linear ya. Nah, next. Kemudian gimana sih cara menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linear? Nah, kita ada nih, jadi ada grafiknya, tapi kita harus tahu daerah asalnya kayak gimana. Ini kebalikan dari yang tadi. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama, kita kan di sini nih. Sini fungsinya. Nah, ini fungsinya. Fungsi. Nah, fungsinya kan di ini kan 2x tambah 2, oke ya. Sekarang titik ujung. Nah, titik ujungnya kan di sini nih. Dia kan min 2 sama min 2 ya. Min 2, min 2, oke. Nah, ini kan apa ya? Dia tidak berlubang. Jadi dia masuk daerah hasil. Daerah ya, daerah asal. Ini kan yang ini min 2 tidak berlubang, TB ya, tidak berlubang. Kemudian yang ini, yang di sini 2,6, 26, dia itu berlubang. Oke ya, berlubang. Nah, sekarang kita tentuin nilai X paling kiri. X paling kiri. Nah, X paling kiri, dia itu kan ini ya. X paling kiri, dia itu kan min 2. Oke, min 2. Nah, sekarang X paling kanan. Nah, X paling kanan itu kan 2 ya. Min 2 ke 2.
itu kan 2. Oke. Nah, 2 kan. Kemudian kita tentuin berarti batas-batasnya itu berarti batas x batas. Nah, x batas itu berarti 2 min 2 sampai 2 kan. Nah, ini kalau ditulis berarti penulisannya itu min 2 dan x sampai, nah karena di sini berlubang berarti x ini kan berlubang nih, yang berlubang berarti dia nggak pakai tanda sama dengan. Nah, karena ini tidak berlubang berarti kita pakai tanda sama dengan. Yang ini yang berlubang, jadi ini yang pakai tidak sama dengan. Oke ya, ini nih, sini nih. Ini pakai tanda sama dengan, soalnya ini tidak berlubang. Ini tidak pakai tanda sama dengan, soalnya ini berlubang. Nah, kemudian lanjut, berarti daerah asal ya, cara menulis daerah asal. Daerah asal, berarti cara nulisnya itu di sini aja ya, x komen dari min 2 sama dengan x, ini 2 ya, koma x elemen bilangan real. Nah, gini cara daerah asalnya ya, daerah asal. Nah, sekarang gimana cara daerah hasil? Nah, daerah hasil berarti kita tentuin dulu y paling bawah, y paling bawah. Nah, y paling bawah kan di sini nih, minus 2 ya, minus 2. Y atas, berarti y atas itu berapa? 6. Ya kan? Y atasnya itu kan 6. Nah, berarti batas-batasnya, berarti batas dari y itu kan berarti ini kan minus 2 sampai y kurang dari 6. Kenapa di sini nggak pakai tanda sama dengan? Soalnya yang 6 di sini dia itu berlubang. Oke ya, berarti daerah hasil itu si y-nya ya, si y sama dengan minus 2 y 6 y elemen dari bilangan real. Oke, gini ya. Oke, kita next. Sekarang cara menentukan persamaan. Jadi ketika kita ada ini ya, ada si grafik, tapi kita nggak tahu nih persamaannya kayak gimana. Berarti langkah pertama itu ya, langkah pertama tulis persamaan umum, persamaan umumnya. Berarti fx sama dengan y, Nah, y itu ax tambah b. Oke ya. Kemudian tulis titik ini, titik ujung yang ini sama yang di sini. Oke ya. Nah, ini kan titik ujungnya kan di sini nih. Nggak harus titik ujung sih, jadi pilih saja titik 2 aja, yang ini nih di sini sama yang di sini. Gimana ya? Ini nih, aku pilih titik ini sama titik ini. Kalian bebas pilih titiknya ya. Pokoknya tepat, nanti kalian tahu nilai koordinatnya. Nah, di sini tuh aku pilih berarti x-nya itu 0, y-nya itu 1. Nah, yang satunya dan x-nya itu 1, y itu minus 2. Nah, kita pilih 2 titik kan, langkah kedua. Nah, langkah ketiga, kita masukkan titik ini ke persamaan y. Misalkan yang ini dulu nih. Berarti titik yang ini, titik yang 0,1 kita masukkan ke y sama dengan ax tambah b. Oke ya. Nah, ini kan di sini x-nya berapa? 0 kan? Y-nya berapa? 1. Berarti 1 sama dengan a kali 0, 0. Berarti tinggal b. Nah, kita tahu b-nya berapa? 1.
Kemudian masukkan ke sini. Masukkan ke yang 1, min 2. Kan Y sama dengan AX tambah B. Nah, Y-nya berapa? Y-nya minus 2. X-nya 1, berarti 1 kali A berarti A tambah B. Nah, B-nya kita tahu dari sini. B-nya itu kan 1. Ditambah 1. Nah, di sini dapat nih. A-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi persamaan hasilnya itu Y sama dengan masukin A minus 3X tambah B. B-nya berapa? 1. Berarti ini dia hasilnya ya. Nah, gitu. Nah, ingat ya, langkah pertama tulis persamaan umumnya dulu. Langkah kedua, pilih 2 titik. Langkah ketiga, masukkan titik yang dipilih ke persamaan di langkah pertama. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk latihan nih. Ini ada latihan, aku udah ngasih 3 latihan dari buku PR Insan Pariwara. Boleh dikerjakan buat latihan di rumah. Ini latihannya ya. Terima kasih sudah mampir di channel Wahyu Tanihaha. Tunggu pembahasan untuk latihan di part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.